Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan agung yang tidak seorang hamba lain melaksanakannya, ialah Isra Mi'raj, yakni perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berlanjut ke Sidratul Muntaha. Peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kendaki untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya menyimpan hikmah besar yang bisa umat Islam petik sebagai pelajaran. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj adalah perjalanan lanjutan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat masyhur yang dipastikan oleh Ibnu Hajj, peristiwa ini bertepatan pada malam 27 Rajab. Perihal Isra, perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13-18. Sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupnya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh, dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Menurut penjelasan dalam buku Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sofyan Hadi, tujuan utama terjadinya peristiwa tersebut yakni untuk menjemput perintah sholat fardu 5 waktu. Dengan Isra Mi'raj juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar di semesta alam. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan tengah menghibur kekasihnya yang sedang berduka itu dengan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui sedih lantaran ditinggal dua sosok tercintanya, yakni istrinya Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Hikmah Isra Mi'raj yang pertama, adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, peristiwa Isra Mi'raj dimaksudkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga tertuang dalam surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 14-18. Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung yang bisa disebut tidak masuk akal. Dengan terjadinya peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebesarannya yang menurut sebagian orang tidak mungkin, tapi mungkin baginya lantaran Dialah Tuhan semesta alam. Yang kedua, membersihkan hati. Perjalanan luar biasa itu
Diawali dengan pembedahan dada Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit dan maksiat. Bisa dipahami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati seorang hamba perlu dibersihkan terlebih dahulu. Demikian agar kesempurnaan penghambaannya dapat diraih. Yang ketiga, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj hanya dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada nabi maupun rasul lain yang melakukannya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan kemuliaan yang lebih kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya. Yang keempat, tingginya derajat hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdun dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 1. Ini menandakan bahwa hanya hamba benar-benar takwa yang memperoleh derajat tinggi di sisinya. Yang kelima, sebagai bekal dakwah. Satu persatu orang yang mendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti istri dan paman beliau meninggalkannya sejak sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Di sisi lain, kaum Quraisy semakin gencar menindas beliau. Dengan perjalanan agung tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal bagi Rasulnya agar dapat bertahan dan kuat dalam misi dakwah. Yang keenam, memantapkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengetahui hal-hal gaib seperti surga dan neraka lewat wahyu. Tapi setelah melihat langsung keberadaan neraka, surga dan hal gaib lainnya saat peristiwa tersebut, keimanan dan keyakinan beliau semakin kuat. Yang ketujuh, pentingnya sholat fardu 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menurunkan perintah sholat wajib 5 waktu saat perjalanan Isra Mi'raj. Ini berbeda dengan sejumlah syariat lainnya yang diperintah melalui perantara wahyu. Karena itu, terlihat bahwasannya sholat 5 waktu ini sangatlah penting dan wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Yang kedelapan, menghapus syariat Nabi terdahulu. Dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan wahyu, itu menunjukkan bahwa syariat Nabi terdahulu sudah dihapuskan. Terhapusnya syariat Nabi sebelum Rasulullah lebih dipertegas lagi saat Isra Mi'raj. Saat perjalanan tersebut, diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam ketika sholat bersama nabi-nabi sebelumnya. Ini membuktikan bahwa mereka telah mengikuti syariat Islam yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, menyimpan kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan Isra Mi'raj kepada para sahabat dan penduduk Mekah kala itu karena dinilai tak masuk akal. Sebagian orang tidak meyakininya. Walau begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan kebenaran yang dialaminya meski ada yang tidak mempercayainya. Yang ke-10, introspeksi diri. Selama perjalanan agung tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai hal antara lain apa yang menimpa para penghuni neraka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang yang berenang di sungai darah, mereka yang lidahnya digunting hingga mencakar dada dan wajahnya sendiri. Dengan terjadinya Isra Mi'raj, hal-hal tersebut dapat menjadi bahan introspeksi untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena apa yang dialami para penghuni neraka itu adalah siksaan atas apa yang mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Yang ke-11, ujian keimanan. Isra Mi'raj termasuk ujian keimanan bagi para hamba. Orang-orang yang mendengar peristiwa ini diuji apakah mereka percaya atau tidak
terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang beriman terhadapnya akan makin bertambah keimanannya. Sebaliknya, hamba yang tidak meyakininya maka semakin lemah imannya. Yang ke-12, keistimewaan Masjidil Aqsa. Dengan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Masjidil Aqsa saat Isra juga sudah menandakan bahwa masjid tersebut adalah tempat mulia bagi umat Islam. Yang ke-13, sebagai penghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj terjadi bersamaan dengan masa berduka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal pergi selamanya oleh Khadijah dan Abu Thalib. Dengan melakukan perjalanan luar biasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba menghibur hambanya itu agar tidak luput dari kesedihan. Itulah sederet hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.